Lo kemarin sempat nanya waktu kita chat, lo bilang kan, Saf, lo berarti kalau ribet-ribet gitu lo ngomongnya sama siapa? Lo gak ada teman ebes-ebes gitu kan ya? Terus gue bilang, not so much, udah terfilter. Lo ngomongnya sama siapa? Sama Pongki, kesian banget dia gitu kan, lo bilang gitu. Berarti lo dulu teman ngomongnya siapa? Gak ada siapa juga tuh sih, Jar. lo tempat-tempahin itu? Gak ada. Ya, ada beberapa teman dekat gue yang masih dekat sampai sekarang dan Tapi kan nggak bisa semua kita tumpahin kan? Yang aneh-aneh. gue sih tapi gue nggak tahu ya gue nyerocos apa aja. Gue looking back tuh gue nggak tahu how did I survive high school actually. Kayak high school, kuliah, first job tuh gue kayak foggy buat gue. Karena kayak keresahan banyak, ngomong nggak kekontrol. Gue nggak ngerti, gue nggak ngerti kenapa teman-teman gue masih stay sama gue aja, gue nggak ngerti. Kayak anjing itu gue ngomong apa aja ya gitu. Lu kalau ngomong itu apa? Lebih ke ngotbahin orang? No, apa? komplain. Oh, komplain. Komplain. Gue tuh komplain banget. Gue kalau dibayar buat komplain udah kaya raya gue. Oh iya. Which is sekarang semi-semi juga sih gitu. Tapi bentuknya masih Ada aja lawakan. gitu yang lo. Dulu tuh kayak keresahan tanpa punchline aja, jadi nyebelin doang. Gak ada hooknya, gak ada apa. Aku nyebelin gak sih kalau aku? Gue jadi mempertanyakan karena gue banyak banget kayak sama dia gini. Orang itu lucu ya, mukanya kayak pancuran air gitu. Gue bisa ngelihat orang yang menurut gue mukanya mirip shower gitu atau apa. Jadi itu gue bisa sampein gini. Kalau orang lain kan apaan sih lo gitu, nggak ngerti. Lu kan sering nanya kenapa Mas Pongki ngotot tur mulu coba kan. Kagak sih dia nggak Biar ngotot dia jangan. mulu. Tur tuh kayak ini akhirnya. Tapi dia sempat bilang sih, kamu kalau tidur cantik. Gue ada GR ya, ternyata maksudnya diem. Mulut gue diem. Ya, gue meracau sih. Iya. Oke, jadi comedy pacifies the noise. Ya, kayak dikasih empeng, diem deh semuanya yang di sini. Bisa ada di lacinya masing-masing lah minimal. Dan kayak mungkin ini kayak kalau orangnya ketawa tuh jadi kayak ternyata nggak konyol-konyol banget, dia understand gitu kayak. Oh iya. Lu puas nggak kalau orang ngerti? Atau lo ya nggak ngerti lagi? Kalau ngerti puas. Iya kan? Yes, gue bisa kayak Tapi kalau nggak ngerti? Lo balik lagi to the drawing board kayak, apa gitu. yang bikin salah ya, kenapa ya ini gitu-gitu. This is why mungkin gue nulis buku sih sebenarnya. Yeah, I'm sure. I think buku tuh kan juga salah satu medium paling bebas yang nggak disensor lagi ya, maksudnya. Iya, tapi gue bisa meruntutkan pikiran gue. Ya dulu gue nggak bisa. Gue nggak bisa soalnya kalau nggak nulis jadi kemana-mana jadinya. Lo pernah berantem pakai email? Sama suami gue? Iya. Iya. Nggak berantem lah itu. Ya nggak, maksudnya lo biar ada runutan logika yang nggak di-cut orang. Benar-benar, Ya. iya. Itu kan menyenangkan ya? Enggak. Iya menyenangkan, bagus, nggak meaning. Berarti sebetulnya cara pikiran lu tuh terlalu kompleks untuk dijelaskan kalau nggak di ini. Dan orang lain belum tentu bisa ngejar yang. Iya. Makanya kemarin tuh dia sih yang senang waktu gue bilang, gue lagi urek-urek bahan cuma gara-gara Radit bilang ini bisa nih buat bahan stand up gitu. Terus gue sempet lah gue nulis terus gitu gue nanya Radit, nanya teman-teman yang lain lah gitu. Terus dia bilang, cobain aja di sini nggak apa-apa, nggak ada yang tahu juga gitu. Nah itu sampai sekarang gue belum ada keberanian. Gue masih yang kayak, tapi kan gue MC. Nanti kalau klien-klien gue tahu kalau gue Tapi it's failing every day-nya itu sih yang bikin it humbles you in a lot of way. stand up. Ya, Lu masih merasa bisa fail hari gini. Show lu kemarin sih gila menurut gue pecah. no, tapi kan it's a paid show, it's a trained material, udah well proven. Yeah. Now kalau itu udah keluar jadi bentuk digitalnya, gue harus mulai dari nol lagi. Dan mulai dari nol lagi. Nulis lagi ya. Ya, itu unproven lagi, cuma di kepala gue doang. Meskipun gue udah tahu kayak, gue tahu nih kayaknya ini works, gue bisa ini. Tapi tetap harus lu tes. Kalau nggak kan bias di kepala. Tim ngetes lu tuh ada berapa? Nggak ada, go to open mic. Random people. Lu? Ya. Jadi lu nggak ada komput khusus siapa? Wah, gue belum di skala itu yang harus kayak ngebayarin orang untuk Ya nggak, siapa tahu ada. Ada yang kayak Tim gitu. lu di majelis lucu Ada yang Indonesia. kayak gitu, ada yang kayak gitu, tapi gue belum.
Jadi lu kemana? Untuk yang ini page show yang kemarin kita nonton di Bali nih guys. Muter, kita waktu itu kerjasama sama bar, waktu itu Olive, itu kita bikin gua, Aldi, Oza, Coki itu latihan di situ tiap 2 minggu. Kadang-kadang kita datang ke open mic orang doang, coba juga gitu. Tapi lu nggak coba semua kan? Nggak, iya, karena kan open mic kayak orang tuh dikasih 7 menit. You'll be lucky to have a good 30 second. Oh wow. Ya, jadi 30 second itu suruh pulang ini, oke nih, besok balik lagi, tabung lagi gitu. Semua sampai durasinya kayak gitu. So it's failing every day. Jadi masyarakat yang ada di open mic itu sangat permisif dong ya? Maksudnya ketika mereka tahu, oh ini lagi ngetes materi nih. Iya, kan semua orang tahu. Dibandingin yang nonton-nonton kayak kemarin kan gue nonton. Kalau kemarin udah bayar nggak lucu ditimpuk itu lah. dah, Kalau ini kan acaranya kan gratis, orang datang dan apa. Tapi ya kalau nggak lucu ya kelihatan nggak lucu. Bagaikan kalau penyanyi latihannya di gereja ya, soalnya harus saling mengampuni. Kalau fales kan buat Tuhan. Ya. Oh, oke. Let's talk about Majelis Lucu Indonesia. Jadi lu sebagai si copywriter, terus udahan, lu menemukan komedi. Oh ternyata ini bisa pacify my thoughts, bisa ditaruh di laci masing-masing. Habis itu stand up. Terus podcast. MLI itu kapan? Tahun berapa? MLI itu 2018. Nah kenapa? Itu lahir dari apa itu? Kenapa isinya Patrick, lo, Joshua? Coki Muslim, ya. Sama Coki dan Muslim. Tretan Muslim itu ya. Oke. Gua ada di periode waktu itu sebelumnya 2017. Gua sempat karena sama Angga juga bikin kantor. Gua tuh dari 2017. Ini Angga maksudnya Angga Dwi Mas Sasongko ya, yang pembuat film itu ya guys. Oke. Berkanan sama dia 2017, 2018 MLI, 2020 full MLI aja. Gua itu lagi di fase di 2017 tuh gue ngerasa kan tadinya berisik nih pikiran. Jadi kalau setiap ada opportunity apa gue selalu skeptis kayak enggak gini. Karena udah kepikiran ujungnya ntar ribet selalu gitu. Tapi karena dia sudah mulai calm down, udah mulai kayak nggak perlu loh kayak anxiety jauh di depan di Live Up Today itu. Gue lagi belajar say yes to everything. Say yes aja dulu, nggak tahu ujungnya di mana. Jadi Angga ngajakin. Sorry, gue cut. Say yes to everything itu menyeramkan loh buat orang-orang yang biasa. In control, ya exactly my point, itu solusinya memang. Karena dulu kan bensinnya keresahan kayak kemana, it makes you a great artist, apa-apa, tapi juga kayak, ya kan udah diketawain, udah dong. Berarti it's nothing dong. Berarti sebetulnya itu cuma ilusi aja. Ilusi. Di hidupnya jangan hidup dengan ketakutan yang ini. Ya udah, and then have no idea tentang entrepreneurship, have no idea tentang production. Waktu abis Hard Rock kan ada tadi serial dokumenter itu proyek pertama sama Angga 2012. 5 years later dia nelfon gua, lo mau nggak bikin kantor produksi? Oke. No clue tentang produksi, no clue tentang nulis skrip, no clue aja. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Iya aja. Tapi I know bahwa sorry, ini yang Visinema itu? Iya, Visinema Konten. Jadi dia punya branch, waktu itu rekamannya mau gue. Ada partner gue lagi, ada aja nggak ada Tata. Lu iya aja tanpa tahu? Iya, tapi gue tahu gue punya modal, gue copywriter, at that time banyak brand pengen punya web series. Oh iya. Untuk kayak menceritakan ulang tagline-nya. I know how to make tagline. Iya. I know how to make tagline, so I think kalau mau bikin kayak dari mana story tagline itu berasal atau tagline itu punya value apa, I think I can catch it. Gitu. Ya udah, belajar, nulis, ngejar orang ilmu, wah apa, being sponge aja, ya udah. Abis itu. Did it work? Yeah, it did. It was. Kalau mulai ada accelerate series, ada apa macam-macam lah. And then itu kelar. Ya udah belajar aja jadi sponge. Gua punya ketahanan menghadapi klien yang mungkin orang-orang perfilman nggak gitu. So, gua tahu. Lo orang periklanan ya. Karena so gue juga nggak kayak
bener-bener blindly nggak punya apa-apa, tapi Iya. kayaknya gue tahu nih kenapa dia ngajak gue, let's go gitu. Oke. Kayak gitu-gitu. Terus abis itu komunitinya Majelis Lucu tuh lagi bergerak tuh, dia jadi hakim komedi dulu, ingat nggak? Jadi tweet-tweet orang dikatain lucu, sampah apa gitu. Oh, iya, iya. Komunitinya berkembang. Iya, di Twitter nih ya. Ya, terus dites nih. Ini anak-anak udah ketemu, sebetulnya gue last piece-nya. Anak-anak tuh Patrick Musim, Muslim, Coki udah ketemu. Yang pertama nemuin tuh kayak Ari Kriting deh, Patrick dengan semua. Jadi Ari bilang kayak, gue punya teman-teman talented nih, tapi sayang nggak ada yang ngarahin. Pat kan background-nya memang megang orang lama. Jadi dia kayak, oke, gue lihat deh, ini. Terus dilihat, di-push, bikin komunitasnya bergerak, semua banyak respon. Oke, kita push, bikin acara off-air berbayar. Rame nggak? Dan rame. Off-air berbayar, berarti kalian yang manggung? Iya, kalian manggung deh. Nah, begitu bikin acara roasting itu, Kiki dan Joshua bilang, gue mau, gue ikutan di roasting nggak apa-apa, tapi gue cuma mau yang roaster tuh satu orang ini. Ya, itu. Adriano Calvi. Gue datang di situ, jadi gue terakhir justru. Oh. Gue terakhir datang gitu, terus semua juga kayak siapa ini Adriano Calvi nih, udahlah. Tiba-tiba apa itu Adriano Calvi? Datang ngeros apa, terus mungkin Patrick liat gue juga kayak, ya kalau gue doang yang handle talent sendirian, kayak berat ya, gue butuh ada orang yang punya profesional. Dri, lu mau bikin talent management nggak? Ayolah, apa itu talent Yes management? lagi. Yeah. And then it's the best part of life itu yang the unplanned one sih menurut gue. Gak banget sih. Tahun Jepang. Ya. Ya the best partnya ternyata Itu boleh keluar unplanned. doang kan udah kelar kan? Boleh. Ada best part of life ternyata yang nggak di plan, dan yang ngebawa gue jauh tuh ternyata yang nggak sesuai dengan kayak di kepala gue. Iya. Yang padahal di sini udah jelimet, udah nanti gini, if this. Ternyata yang lo jump itu malah the best part ya. Akhirnya 2020 gue fokusnya di ML aja, dan kayak visi namanya udah gede banget dan bisa took off, udah regenerasi bagus. Go. Tapi lu masih bagian dari Visinema? Udah enggak. Dari 2020 enggak? Udah enggak. Jadi totally 4 years. Ya, totally MLI, Majelis Lucu Indonesia, dan Adriano Calvi as a stand up comedian, dan si podcast awal minggu. Itu sekarang tiga itulah urusan lo ya. Terus podcast awal minggu jadi asetnya MLI, ya gitu-gitulah. Oh, podcast awal minggu jadi asetnya MLI ya, juga pindahin. sekarang. Jadi gue nggak perlu buat rekaman kantor di Kemang itu. Gue udah nggak perlu rekaman lagi pakai handphone. Oh. Jadi gue meningkatkan production kalau udah ada untungnya. Dan tadi kalau misalnya ada yang bingung nih Patrick siapa sih yang dimaksud? Patrick Effendi itu teman kita juga. Patrick Effendi itu adalah yang bikin Cowboy Junior. Yes. Now juga TBA bareng kita. TBA itu apa ya? Ya, reunian Cowboy Junior kan keluar satu jadi CJR. Oh iya, habis CJR. itu bubar kan, terus dia reuni lagi kan. Iya. Sekarang jadi TBA namanya. Iya. Tiki, Bastian, Aldi, karena itu yang reuni TBA. Oh, to be advised. To be announced. Announce. Oke. Ya itu Patrick Effendi. Kalau teman-teman pernah lihat aku ada di sebuah podcast She Talks About, itu hostnya Elrika. Nah itu istrinya Patrick. Jadi di situ-situ aja sebenarnya pertemanan kita. Oke. Kedepannya itu kalau gue lihat ya secara pola nih ya, lo kayaknya setiap 2 tahun tuh ada show pasti. Dari 2017 yang dari lo pikir lo keren 2017. Tahu deh yang pinter 2019, semua sama aja 2022, terus yang 2024 kemarin yang kita nonton di Bali ini. Berarti you have to prepare for 2026? Iya, Melihat pola lo ya? Enggak gini, sebetulnya kalau ditantang bikin an hour show setahun bisa nggak? Bisa jawabannya. Okay. Tapi I don't think it'll be too similar katanya. Kayaknya nggak akan beda banget. Karena gue butuh hidupnya jalan, gue butuh kejadian sosialnya jalan. Biar berbeda. Kalau setahun jaraknya kayaknya terlalu mirip. Yang dibicarakan mirip. Gue kasihan sama orang yang udah bayar kayak, kok kayak gini-gini lagi ya gitu. Kok senada gitu ya? Meskipun gue agak ketakutan kayak, kalau 2 tahun makin tua masih ada nggak yang nungguin ada worry-worry itu juga. Lu tuh kenapa sih selalu yang kayak, udah tua nih gue 40. Itu tuh bagian dari. Iyalah, it's an exaggerated version of worry-nya ada, kayak sense about providing, itu a real problem apa, tapi di panggungnya how itu ditua-tuakan dan apa, it's a craft. Karena selama ini penonton lo umurnya di bawah lo ya, jadi lo kayak giving them a piece of picture bahwa nih bapak nih. Ya ini. itu ada benarnya ya, itu ada benarnya. Iya kan? Karena
kan yang seumur gue juga udah nggak keluar lagi ya maksudnya. Iya. Iya, Ya, mereka- Panji seumuran lo lah ya. Panji lebih tua ya? 45 dia. Iya, iya. Iya, tapi kan nggak ada yang 45 nonton Panji kan, maksudnya dikit kan. Iya. Minority lah, kayak kemarin juga ada kayak aku 50 loh, kamu baru 40 aja kayak gitu. Ya tapi kan gue nggak expect lo ada di sini. Iya. Oh, teman gue dong berarti. Siapa itu? Ibu-ibu, bapak-bapak? Nggak tahu, ibu-ibu. Bukan gue kan. Kemarin kan ada sahabat gue tuh yang gue bawa 62. Wow. Boomer loh itu. Yang kemana Good for foto her. sebelum gue, Good for her, masih itu aktif. fans berat lo banget. Yang Hanya benar. ganti. Fans berat lo banget. Banget. Dia itu tinggalnya di Jogja, just so you know. Jadi dia itu sering bolak-balik sini. Terus How dia bisa ini? I don't know, she's just very updated aja orangnya tuh. Wow. Jiwanya sangat muda. Jadi Wow. dia sempat nelfon gue segini, Adriano Kalbian gak nih kita? Gitu kan, nanya ke gue, asli. Terus gue, iya dong, gue udah beli Wow, tiket. Terus dia gini, wow. VIP nggak? Kok nggak VIP nggak main ya? Maaf ya, gue VIP. Omongan ibu-ibu. Oh wow. Iya. Wow. Jadi kemarin tuh kita datang yang gue foto, terus gue bilang, jam segini udah muncul nih yang stand up aja belum datang, kayaknya ngefans banget. Itu beneran. wow. Wah, gue happy banget sih kalau ada yang bisa dipetik She's a boomer. dari ocehan mulut ini. Iya, dia Wow. seneng banget. Orang dia ketawa sampai gitu-gitu, ketawanya sampai nangis. Bener, and she doesn't do that in her everyday life gitu loh orang ini. Tuh ada kayaknya. comedians gitu nggak? Gitu. Merasa. Langsung mulai waktu yang Aldi sih nangisnya cuma sebelah aja gitu. Gua mau Mulai juga. bandingin. Nggak, tapi bener. Jadi kemarin waktu gue bilang ini fans lo berat, beneran fans Oh, lo berat. wow. Ya. So that's like, menurut gue, lo cross generation juga lo. Gue sih berusaha, nggak tahu ya, kayaknya Mas Moki sama nih, gitu semua. Kayak gue tahu audiensnya makin muda, tapi gue pengennya kayak my first circle tuh bisa nikmatin. Oke, It- yang it- grow with you. Ya, grow with me. Mestinya kan kalau sepantaran masih bisa nerima materi gue lah. Gue nggak akan bisa ngomongin yang di atas gue nggak ngerti. Tapi ini, terus gimana caranya ini expanded gitu, paling besar seapa? Menurut gue sih lo udah berhasil karena kemarin si sahabat gue yang 62 years old ini dan gue bukannya mau publikasikan umurnya ya, dia selalu bilang this is 62 karena dia latihan weights bareng. Yeah, good. Dia tuh ngomong, dia tuh setiap kali lo melontarkan sesuatu tuh dia ketawa lontaran lo tentang being 40 ini. Kan kalau orang lebih tua kan cenderung suka gini nih, Dri. Elah gitu doang. Masih Yeah. muda itu kan Yeah. nyebelin ya orang tua kalau kayak gitu. Enggak, dia tuh yang kayak hahaha gitu. Hahaha gitu. Ya karena kan gue versi yang bahwa ini mestinya harus diketawain. Makanya kan gue bilang, gue kayak om-om lu di Iya, iya. hotel, gini aja belum tahu gitu. Kayak it's the mirror of the reality-nya itu kan. Iya. Oh. Tapi kan gue saying it with realizing it, jadi itu bisa diketawain. Iya. Yang nggak bisa diketawain kan yang nggak sadar kan, kayak kenapa Iya. dia ngomong gitu terus. Tapi emang kalau di Jakarta kalau ngundang orang ke podcast itu kayak di podcast lo gitu, emangnya casual banget ya? Maksudnya kan kemarin kan kita sempet chat tuh, terus gue bilang, Dri, kan kita syuting ya tanggal sekian, iya. By the way kita belum sepakat jam, terus lo bilang, lu orangnya gini banget ya? Ya nggak kesini syuting di sini. Lu orangnya emang gini banget ya, Sof? Terus gue nanya kan, gini banget tuh maksudnya apa? Gue tuh hidup gue besok aja gue belum tahu, lu udah mikirin akhir minggu kita jam berapa? Terus gue bilang, gue mikir, bukankah itu biasa ya? Emang gimana sih kalau di Jakarta? Nggak, itu Kan bukan- kita itu syuting Bali nih, biar orang tahu. Nggak, kita bukan masalah Jakarta, itu lebih ke masalah gini. Gua tuh merasa ada kayak gap tadinya. Antara Aku dan kalian. aku dan kamu, Ya, kalian. kayak ada gap. Iya, ada Oke. gap. Jadi Terus? ya mungkin kalian udah lupa rasanya, tapi gua tuh nggak pernah in my life berpikir bahwa hidup gua akan di depan kamera. Oke. For 30 years of my life tuh gua nggak pernah kepikiran seperti itu. Pause Karena- dulu, pause, Ya. biar orang tahu. Dulu awal perkenalan dengan Adriano Kalbi ini adalah dia copywriter, Ya. terus ada iklan, sebutin aja dia namanya Tegelas ya. Tegelas, Itu bintangnya bapak-bapak The Dance Company. Iya. Jadi So- kami ini orang yang ada di depan, terus lo belakang layar. Ya, Oke. jadi it's selalu punya distance itu. Jadi dan gue nggak pernah ngerasa gue akan crossover. Jadi mindset itu masih ada di kepala gue. Oke. My first show was 2017. I was 32. Itu the first time gue took center stage.
Jadi melihat selebriti tuh ya nggak kayak orang normal gitu. Sesuatu yang beda. Terus Patrick tuh kan emang teman-temannya artis ya gitu. Jadi Patrick kan biasa aja ini, Mas Pong ntar mau kesini apa gitu. Mas Pong mau kesini gitu. Interview podcast dan segala macam. Terus kayak tiba-tiba Mas Pong ngomongnya suaranya enak banget. Kamu tuh adanya. Gue nggak tahu How to respond. Iya, gue nggak tahu ada something yang spesial juga di diri gue aja. So, But you special. Come on, you special. jadi itu terus and then so gue nggak nyangka akan dikejar gitunya gitu kayak ini. Terus gue tuh beneran ngerasa kayak aduh nonton show dulu deh gitu. Beneran suka apa enggak, ntar nonton gini tontonnya disappointed lagi. Terus kita harus do a podcast after lagi. Jadi gue tuh kayak nih suka sama show-nya belum udah nanyain jadwal podcast kayak gitu-gitu mikirnya. Lu tuh orangnya gini banget ya gitu. Bukan karena Jakarta atau Balinya. Kirain. More like you guys are the celebrity and gua yang regular people. Gua melihatnya seperti Melihatnya itu. gitu. Sementara kalau kita berdua ini ya, akhirnya gue jelasin kan, kita tuh sebenarnya kayak pegawai kantoran modelannya. Tanggal sekian ada ini, jam segini, gini. Jadi kita komit gitu loh, jangan kemana-mana tanggal segini lebih ke sana. Gue pikir, terus gue nanya, Bapi, tadi katanya si Adriano gini, terus katanya dia gini, beda kali orang Jakarta kalau ngundang podcast gitu. Kita sebagai anak daerah, ini nih gue kasih tahu ya, yang lu pikir lu ngeliat selebritas itu, kita gini, sebagai anak daerah yang podcastnya ada di Bali, di Jakarta gitu kali ya, kalau ngundang podcast, bisa nggak muncul ghosting nggak apa-apa gitu. Gue lebih kayak, kayak waktu itu malah 2 minggu sebelumnya kali ya. Iya. Gue kira kayak, ya gue bakal di Bali lama, ntar tinggal teleponan dan datang. Iya. Sementara kita yang kayak, gue lebih nervous lo datang ke show gue terus nggak suka, terus besok harus podcast sih. masa? Iya, dan lo harus kayak, bagus banget show itu kemarin, dan gue bisa lihat kebohongan itu dari mata lo. Dan gue harus stay di dalam sejam conversation ini, gue kayak... Oh, lo lebih nggak betah ya? Iyalah. Iya. Lebih, menurut gue, orang yang bisa menggali interest seseorang padahal nggak kelihatan interest, itu profesi yang hebat sekali. I could do it gitu. Iya. Oke. Itu kru-kru gue tuh tahu itu kalau ada rough cut ya. Podcast Emily itu kalau rough cut-nya dipublish, itu ada yang dipotong kayak, ini udah berapa menit sih sebetulnya? Oh iya? Iya. Oh iya kayak Gue bener nggak bisa. Gue bener nggak bisa. Kayak I'm not dragging. interested and I'm not interested. Mati gue. Itu parahnya gue sih. Gue nggak profesional sih sebenarnya. Iya. Ya kan itu sebagai host, beda sebagai stand up comedian ya lo profesional. Oh iya nggak, maksudnya karena gue tahu I'm feeling that, gue takut lu ngerasain itu. Iya. Enggak tuh padahal, bagus ya gue cuma kemarin ngantuk aja karena nih sampai malam ya nungguin mau foto sama Adriana Kalem gitu. Itu aja. Oh jadi di Jakarta nggak gitu ya, undangan podcast biasa kan nanya jam itu ya? Gue lebih takut. It's always my insecurity kok, bukan salah orang, salah gue. Semua salah gue. It's me not you, it's always me not you. Oke, tunggu. Kemarin tuh, ini kan udah selesai nih tour lo. Ya. Jadi gue bisa bongkar dikit ya. Boleh. Lo sempat bilang, aduh gue pengen banget diundang Daniel Mananta dong, kok gue gak pernah gitu kan. Ya enggak, gue bercanda loh. Enggak, gue baru mau sombong. Gue baru mau sombong, gue tuh udah 2 kali, lo belum pernah. Wow, gue belum pernah. Udah. Enggak, gue belum ditangkap radar-radar orang itu. Lo kurang deep kan berarti ya. Iya. Enggak, gue tapi 2 kali itu juga, asal lo tahu aja. Yang pertama kali itu karena dia ada di Bali, yang kedua gue yang minta-minta. Ya, lucu banget. Daniel, nih. Jangan ngomong itu. Tapi that's that gitu. Gue I don't think zaman yang pilih orangnya sih. Ketika udah pulang ke rumah lu jadi bapak-bapak yang ini, yang pendiam, apa galak, apa-apa. I think that's the reality. That's the reality of today. Semua orang merasa punya panggung, which is nggak masalah, tapi juga lo berarti merasa nada naik punya... lo di which is dari Nggak boleh ya? Which is masalah lagi. Anak lo nih, Cairo, umur 3 tahun ya? Yang tadi balik masuk tuh. Dia belum ngerti ya kalau bapaknya lawak-lawakan. Dia ngerti sebatas kalau keluar di YouTube gitu, ayah gitu doang. Oh, dia taunya itu doang. Jadi dia belum tahu. Oke. One day ketika dia tahu bahwa you make a living out of that gitu ya. In your own words, gitu. In your own words, bagaimana lo akan menjelaskan kepada dia bahwa ada dunia yang namanya komedi, ayah tuh
bagian dari ini. Ayah tuh apa namanya, make people happy, make people laugh gitu, yang kayak gitu-gitu.